Jantungku bergemuruh kencang ketika bau pandan tersebut kian mendekat. Kakiku bagai tertancap di tanah. Mataku bergerak liar mencari sosok yang bahkan abang ini pun merasa lebih baik menghindar. Dan jantungku serasa dicabut. Ketika sosok itu tepat berada di atasku, wajahnya tertutup rambutnya yang acak-acakan. Tangannya yang penuh koreng dan bernanah menjuntai. Semakin kuat usahaku untuk diam. Tubuhku semakin gemetar tak terkendali. Aku lalu menutup mata dan berusaha membayangkan apapun sekedar untuk menghilangkan bayangan kalong wewe itu dari benakku. Aku membayangkan suasana kantor, keriuhan saat makan siang, atau macetnya lalu lintas di jam pulang kantor. Sekejap aku berhasil menenangkan riuh jantungku. Gemetar di seluruh tubuhku mulai berkurang ketika tiba-tiba suara berdebum jatuh tepat di belakangku. Usahaku barusan langsung sia-sia. Tubuhku gemetar hebat, bahkan lebih dibandingkan sebelumnya. Aku 100% yakin kalau wewe itu tepat berada di belakangku. Punggungku serasa panas. Beban carrier yang kubawa kurasakan kian bertambah berat. Sebuah tangan muncul dari belakang, berkoreng dan berbau busuk. Kukunya yang panjang dan hitam mulai menyentuh pipiku. Di titik ini aku bahkan sudah tidak sanggup lagi menutup mata. Aku hanya bisa menatap ngeri ketika jari-jari kurus itu bergerak perlahan membelai pipiku dan hilang. Jari-jari itu hilang begitu saja. Tapi aku masih tak berani bergerak. Firasatku mengatakan makhluk menjijikan itu masih ada di sekitar. Aku hanya tak tahu dia ada di mana, dan ketika tiba-tiba aku melihat hal yang paling mengerikan sepanjang hidupku. Sebuah tangan mencengkram pinggangku dari bawah. Tangan yang satunya bergerak perlahan menggores perut, naik ke dada hingga akhirnya mencengkram bahuku. Dan perlahan sebuah wajah yang mengerikan muncul di antara kedua tangan itu. Matanya menatap kosong ke mataku. Hanya mata kosong itu yang tersisa di wajahnya. Seluruh wajahnya hancur dan bernanah. Dahinya penuh borok-borok besar yang siap meletuskan darah dan nanah kapan saja. Wajah itu terus naik. Matanya tetap terpaku ke mataku. Pelan dan pasti. Dia merayap di perutku. Naik ke dadaku, leher, dan langsung tepat berada di wajahku. Mata bulat besar itu terus saja lekat menatapku, semakin dekat. Mataku menatap ngeri ketika mulutnya terbuka menampakkan belatung-belatung yang menggeliat di dalamnya. Mulut itu kian membuka lebar dan semakin lebar. Seluruh wajah itu sekarang adalah mulut yang menganga. Tangannya mencekik leherku. Mulut itu semakin mendekat dan mendekat. Yang pertama kulihat ketika siuman adalah wajah orang itu. Tubuhku lemas tidak sanggup untuk digerakkan. Seluruh tulang serasa lepas dan kepalaku serasa nyeri. Ada rasa sakit di sekitar leherku. Ketika aku menyentuhnya, tampak noda darah di jariku. Tubuhku langsung mengejang. Kakiku tersentak saat ingatanku kembali pulih, menghadirkan kembali saat kuku-kuku hitam kalong wewe itu menusuk leherku. Udah, tenang. Jangan panik. Setan sialan itu udah gak ada, kata orang itu sambil membantuku minum teh hangat. Mendengar itu aku kembali tenang. Tapi rasa sakit di sekitar leherku masih terasa panas. Bekas hitam di leherku kelak tidak akan hilang selama berminggu-minggu. Terima kasih bang. Suaraku terdengar lirih. Tapi aku sungguh-sungguh berterima kasih. Tanpa kehadirannya, entah bagaimana nasibku dan Mira. Bukan gue, jawabnya pelan.
sambil membereskan kompor bekas memasak air panas. Suaranya terdengar lemah. Aku masih memandanginya, menunggu jawaban. Merasa diperhatikan, dia menghentikan aktivitasnya dan menatap serius padaku. Berterima kasih sama Nyilinggi. Dia berucap. Aku masih menatapnya, bingung bagaimana bereaksi. Nyilinggi siapa, Bang? Tanyaku. Dia tampak kesal dengan pertanyaanku. Emang kalian bocah gak tahu adat. Nyilinggi itu orang yang rumahnya di Batulingga yang kalian kotorin. Aku masih tetap bingung dengan jawaban-jawabannya. Tapi orang kan, Bang? Tanyaku lagi. Dia mendekat dan berbisik pelan di telingaku. Penguasa Cermai. Kami kembali berjalan. Semakin ke atas hutan, semakin rapat. Pohon-pohon besar berdiri angker di segala penjuru. Sosok-sosok kuntilanak masih muncul di sana-sini, walaupun tidak sebanyak tadi. Sebagai gantinya, banyak penampakan-penampakan baru, berupa sosok-sosok yang menyerupai manusia biasa. Tidak ada aura mengancam dari sosok-sosok itu, yang terasa justru aura penderitaan. Sosok itu menyebar di banyak tempat, tiduran di jalur, di bawah pohon. Ada yang menangis sesenggukan di antara semak-semak. Semua sosok itu adalah laki-laki. Wajahnya tampak seperti wajah orang desa biasa. Di suatu tempat aku bahkan harus berjalan zigzag agar tidak menginjak orang-orang ini. Aku mengenali tempat ini. Sebentar lagi di atas adalah tempat aku dan Mira mendirikan tenda pada malam pertama saat mendaki. Dan benar saja, tidak lama kami mendapati lahan agak terbuka. Di sana kulihat ada satu tenda yang berdiri. Ada sebuah penanda berwarna kuning di pohon yang bertuliskan kuburan kuda. Wajahku sumringah melihat kehadiran orang lain di gunung ini. 2 orang pendaki yang sedang sibuk memasak. Satu orang lainnya tampak duduk di mulut tenda, kakinya menjorok keluar, memperhatikan rekannya yang sedang sibuk. Tapi aku juga melihat penampakan sosok lain. Di sekitar mereka hantu-hantu berwujud orang desa ada di mana-mana. Sebagian besar berkerumun di sekitar pendaki yang sedang memasak. Wajah-wajah sendu itu memperhatikan seorang pendaki yang sedang mencicipi kuah mie. Mereka tampak kelaparan. Aku sudah bersiap akan menyapa pendaki-pendaki ini ketika orang itu mencolekku dan menggelengkan kepala. Sekarang ini mereka gak bisa lihat kita, katanya. Aku terperangah mendengarnya. Apakah aku sudah jadi hantu? Kita dan mereka ada di tempat yang sama, tapi beda dimensi. Sambung orang itu lagi. Percuma nyapa, mereka gak akan denger. Aku lalu menunjuk sosok-sosok hantu kurus berwujud orang desa itu, meminta penjelasan. Mereka tadinya orang kampung biasa di kaki gunung. Mereka dibawa ke sini untuk kerja romusa di zaman Jepang, disiksa, kelaparan, dan akhirnya dieksekusi. Mayatnya dibuang di daerah ini. Aku iba mendengar masa lalu pahit yang harus hantu-hantu ini alami. Orang itu menarik lenganku, mengajakku kembali meneruskan perjalanan. Aku mengangguk lalu mulai melangkah. Ada rasa sedih harus berpisah dengan pendaki-pendaki ini. Bagiku mereka adalah simbol kehidupan biasa, tenang dan tanpa konflik. Sementara aku harus pergi menuju kerajaan gaib Gunung Cermai. Keceriaan mereka adalah keceriaanku dan Mira beberapa malam yang lalu. Semoga mereka tidak mengikuti kesalahan kami. Perhatianku teralih oleh suara gemerisik di semak-semak di kanan dan kiriku. Sesekali terlihat kelebatan suatu yang berjalan mengiringi langkah kami. Kadang terdengar nafas berat. Aku mencolek orang itu. Bang. Dia malah menepis tanganku dan mengisyaratkan agar terus berjalan.
Tapi aku tak bisa menepis rasa takut dan keingintahuan, hingga terus-terusan mencolek tangannya. Dia yang akhirnya merasa terganggu akhirnya berhenti. Bawel banget sih lu, sumpah. Sini gue jelasin biar diem. Dia menyelipkan rokok di bibirnya, membakar dan menghisapnya dalam-dalam. Gak pernah ada yang bisa jelasin bentuk kalong wewe. Tadi gue bilang, kebanyakan orang yang diculik kalong wewe jarang balik, betul? Tanyanya sambil menghembuskan asap rokok. Aku mengangguk. Sebagian ada yang bisa ditolong walau susah. Tapi sebagian gak kembali utuh. Siapapun yang udah ditetein kalong wewe, udah gak akan bisa ngomong lagi. Kalong wewe gak akan ngebiarin orang lolos dan nyeritain bentuknya yang menjijikan ke orang lain. Sampai di sini aku mulai gemetar lagi membayangkan bentuk kalong wewe yang sungguh menjijikan tadi. Kalong wewe itu masih ngikutin kita sampai sekarang. Dia gak akan ngelepasin lu, boy. Tapi dia gak bisa mendekat karena sejak kejadian tadi kita dijagain kanan kiri sama makhluk lain. Apaan, Bang? Tanyaku. Dia menghembuskan asap rokoknya ke wajahku. Suaranya terdengar sedikit gemetar dan sedih. Dia berkata pelan. Harimau. Ternyata ada juga makhluk gaib yang baik sama manusia ya, Bang, Kataku. Dia tersenyum kecut. Baik bukan pilihan kata yang tepat, boy. Dia kembali menghisap rokoknya. Terus, Bang, buat ganti penjagaannya, ada sesuatu yang harus dikorbanin. Bajuku basah oleh keringat. Kakiku mulai nyeri. Semakin ke atas jalur yang harus kami lalui semakin curam. Tanjakan-tanjakan ini seakan tidak berakhir. Orang itu seringkali harus berhenti untuk menungguku yang mulai mengap-mengap kehabisan nafas. Jika sudah begitu, dia biasanya hanya merokok dan melihatku dengan sebal. Aku sudah hampir tak peduli dengan harimau di kanan kiriku, atau kalong wewe yang pastinya sedang mengawasiku entah di mana. Selama mereka tidak menampakkan diri, itu sudah cukup bagiku. Sosok hantu orang desa tidak ada lagi di atas ini. Setelah melewati kuburan kuda, penampakan mereka semakin berkurang hingga hilang sama sekali. Musuhku yang utama saat ini cuma tanjakan-tanjakan yang semakin curam. Beberapa tempat aku bahkan harus menggunakan akar untuk membantuku naik. Sesekali muncul pocong, yang tiap kali selalu membuatku melompat kaget. Kalau sudah begitu biasanya orang itu tertawa terbahak-bahak kegirangan. Rupanya kepanikanku sudah menjadi hiburan buat dia. Bener kata Bang tadi, setan-setan begitu biasanya cuma muncul hilang doang. Gak bisa ngapa-ngapain, Kataku dengan nafas tersengal-sengal. Dia nyengir. Yang gue maksud itu tadi kan kuntilanak, boy. Kan gue tadi gak nyebut pocong. Lah, kalau pocong gimana, Bang? Pocong itu kobra penyembur dunia setan. Saran gue, kalau lihat pocong cuma satu, lari. Lu gak bakal mau diludahin pocong kan? Kalau diludahin gimana, Bang? Tanyaku. Ya buta. Dia menjawab diiringi gelak tawa senang. Entah dia bercanda atau tidak. Tapi yang jelas aku berharap jangan pernah lagi bertemu pocong. Bang, emang bener mitosnya? Kalau bisa ngambil tali ikatan pocong, kita bisa kaya? Tanyaku iseng. Ngapain susah-susah ngambil tali pocong? Ribet amat. Kalau sekedar cuma minta kaya, minta kebal, minta pelet, lu doa aja minta gituan ke pocong. Emang bisa, Bang? Tanyaku polos. Ya bisa. Apa sih yang setan gak bisa, boy? Tapi lu gila kalau sampai begitu. Emang yang nyiptain lu pocong? Manusia makin kesini makin aneh ya. Jadi gak heran gue kalau kalian sampai ketimpa masalah kayak begini. Hidup lu kebangetan jauh dari agama, boy.
Aku termenung mendengar jawaban yang terkesan ngawur, tapi ada kebenaran di situ. Memang betul, hidupku sudah melenceng jauh dari yang seharusnya. Aku bertekad dalam hati, jika bisa lolos dari sini, aku gak akan meninggalkan sholat. Lalu aku mendengar bunyi berdebum ringan, suara benda jatuh. Dengan panik aku mencari-cari sumber suaranya. Orang itu pun mendengar suara itu. Dengan mengikuti arah tatapannya barulah aku melihat sumber suara berdebum itu. Dari tanjakan di depan kita, seonggok kepala tanpa tubuh tergeletak. Aku bagai tersengat listrik ketika kepala itu berputar pelan dan menampakkan wajahnya. Mulutnya sobek sampai ke telinga. Lidah panjangnya menjulur keluar dan bergerak-gerak mengerikan. Air liurnya menetes. Matanya yang tertutup pelan-pelan terbuka. Di balik kelopak matanya itu tidak ada apa-apa, hanya lubang hitam, kosong tapi terlihat mengancam. Pelan kepala itu terangkat ke udara, menampakkan sisa tubuhnya. Di tempat yang seharusnya leher sekarang nampak hanya tulang. Jaringan urat dan otot yang tampak basah membeli tulang itu. Tampak menggantung jeroan perutnya, busuk tapi juga bertenyut-tenyut. Makhluk itu melayang 2 meter dari tanah, disertai suara tawa serak dari mulutnya, dan meluncur ke arahku dengan cepat. Tak mampu bergerak, aku hanya membelalak ngeri. Tapi dengan cepat orang itu menangkap tulang yang menggantung di bawah kepalanya, dibanting ke tanah, dan diinjak hingga hancur. Aku bergidik melihat kejadian barusan. Seperti tidak terjadi apa-apa, orang itu kembali berjalan meninggalkanku di belakang. Kakiku sedemikian gemetarnya hingga membutuhkan waktu beberapa menit untuk mampu berjalan lagi. Dengan ngeri aku berjingkat minggir, menghindari sisa-sisa makhluk itu. Walaupun hancur, tapi dia masih bergerak-gerak lemah. Tapi tiba-tiba kakiku tidak dapat bergerak. Tanpa sadar aku minggir terlalu dekat ke semak-semak, dan kakiku terjerembab akar yang mencuat dari tanah. Dengan panik aku mengibas-ngibaskan akar yang menjepit di kakiku tanpa melihatnya. Tapi bukan akar yang kupegang, melainkan sesuatu yang kenyal dan lengket. Aku histeris ketika menyadari yang menahan kakiku adalah seonggok tangan putih pucat. Beberapa pasang tangan putih pucat lain muncul dan menarik ke semak-semak. Aku berusaha berteriak meminta tolong, tapi tenggorokanku tercekat. Aku tak mampu mengeluarkan suara sedikit pun. Dengan kasar tubuhku ditarik makin ke dalam semak. Ku rasakan sesuatu yang basah menempel di telingaku. Selang-seling di antara wajah tawanya dia berbisik, Mati, mati. "Mati." Lalu kegelapan total.